Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan mata kuliah Writing Research Proposal. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita, yaitu Research Design pada minggu lalu. Pada pertemuan ini adalah partisipan. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin memberikan quick review dari pekerjaan Anda di minggu lalu, yaitu tulisan Anda tentang Research Design. Setelah saya lihat, itu pekerjaannya masih sangat sedikit. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk speed up bekerjanya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Saya sudah katakan dari awal bahwa mata kuliah Writing Research Proposal itu adalah mata kuliah riset yang sekaligus mata kuliah writing. Dan untuk sebagian besar daripada kita, atau mungkin bahkan semuanya, mata kuliah writing ataupun mata kuliah yang meminta kita untuk menulis, ya, writing a lot, itu tentunya perlu keseriusan yang lebih. Nah, kalau seandainya Anda hari ini masih belum ada progres yang signifikan, itu berarti nanti akan dituntut tetap akan harus menyelesaikan jumlah volume writing yang minimal begitu. Coba sekarang kita lihat hasil tulisan Anda. Ya, misalkan yang pertama, ya. Coba kita lihat miliknya Anggi Irwansah. Yang pertama, saya selalu minta bahwa kalian itu harus menulis judul, ya, supaya gampang bagi saya untuk mengoreksinya model kayak gini. Kayak gini kan susah saya. Walaupun di formnya itu ada, tetapi di sini yang saya download. Jadi Anggi Irwansah ini belum sama sekali, ya. Maksud saya, walaupun ada satu paragraf kecil gitu tentang Research Design. Ini hampir boleh saya katakan itu belum mulai. Karena harusnya sudah banyak sekali. Ini sepertinya adalah tentang Classroom Action Research, ya. Harusnya Anda sudah berbicara apa itu Classroom Action Research dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Ini harus direvisi dan ditambah volume kerjanya. Kemudian Bonita, ya, Bonita the student use, seperti ini bagus, ya. The student use of online resources for learning English. Riset desainnya apa? So di sini juga sama nih, kurang lebih baru hanya satu paragraf, ya. Nah, untuk Untuk penulisan karya ilmiah, karena proposal itu ada karya ilmiah, kita tidak diizinkan untuk menulis dengan gaya personal gitu. Seperti ini kan, in this title I use qualitative research. Ini kurang pas, ya. Kita langsung aja mengatakan misalkan the study use qualitative research approach gitu kan. Tapi itu pun sebenarnya terlalu jauh ngambilnya kan. Ini riset desainnya menggunakan apa coba? Qualitative research ini belum, masih, ya. Jadi belum kelihatan, ya, Anda menggunakan apa. Ini mungkin adalah deskriptif ataupun paling mungkin case study gitu kan. Ini belum ada sama sekali. Jadi harus terus ditambah lagi, ya. Kemudian di Dani Bidang Marpaon, itunya teaching student reading skill using manga. Nah, riset desainnya ini sudah lumayan, ya. Coba lihat tuh kan. Nah, ini yang saya maksud kalau begini sudah lumayan, ya. This research will use quantitative method and the design for the study is experimental, ya. Kemudian what constitute quantitative research bla 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 according to lead and Omon ini kalau bagi saya ini sudah
lumayan ya, walaupun nanti akan tetap kita lihat lagi ya secara detail. Experimental design itu ada pre-eksperimental dan riset satunya lagi kuasi eksperimental. Lalu kamu menggunakan mana? Pre-experimental design ya. Sebenarnya nih kalau kamu fokusnya kepada pre-experimental design, tidak perlu lagi menjelaskan kuasi, tidak perlu menyebut kuasi lah. Karena sebenarnya experimental research itu banyak jenisnya, bukan hanya pre-eksperimental dengan kuasi, tapi banyak sekali ya. Nah, oleh karena itu kalau kamu hanya menyebut kuasi kan tidak adil, harusnya mau menyebut yang lain juga gitu. Oleh karena itu saya sarankan langsung saja kita bicara masalah pre-experimental study. Apa pre-experimental study itu? Nah, ini seperti ini. Ini yang saya maksud dengan formula ataupun flowchart yang menjelaskan tentang step by step daripada pre-eksperimental, yaitu Y1, X, and Y2. Oke, good. Ini sudah oke, tapi tetap harus diperbaiki terus ya. Dani Bidang Marpaung. Oke, yang selanjutnya adalah Denny. Denny Disti Mahendra mungkin ya. Topiknya adalah teaching listening skill using cartoons. Ya, riset desainnya adalah quantitative research and experimental research. Ya, ini apa nih? Ini juga sudah. Cuman ini nih paragrafnya terlalu panjang. Satu paragraf tuh satu ide. Jangan kamu tumpukkan semuanya di sini. Masakanlah di paragraf pertama langsung pada inti. Harusnya itu kan mulai dulu kayak introduction lah gitu ya. Tentang apa riset desain Anda itu mengacu kemana? Ke kuantitatif ya, jelaskan mungkin nature-nya atau inti sari daripada kuantitatif. Dalam hal ini adalah experimental design. Misalkan the purpose of the purpose of experimental design is to misalkan ya, to find out the significance of something ya, misalkan seperti itu. Tapi ini sudah agak lumayan, namun masih tetap harus diperbaiki ya. Nah, tadi kalau Dani menggunakan Y1, sini O1. Nah, ini harus hati-hati ya. Saya tidak mengatakan salah, mana yang benar kan? Jadi yang satu pakai Y, yang satu pakai O. Ini harus tahu, misalkan O itu apa gitu, harus dicari tahu. Kemudian selanjutnya dia. Ya. Dia, nah ini kan juga sangat-sangat minimalis mas ini, ya kan? Ini kayaknya adalah classroom research. Jadi kamu harus menjelaskan apa itu experimental research ya. Kemudian kenapa kamu menggunakan experimental research? Apa proses daripada pre-experimental research ya? Ini yang harus ditulis lagi ya. Kemudian Eka Putri Wahyuni. Kemudian siapa lagi? Eka Ria. Eli Sutari. Ini tetap harus dilanjutkan. Ini Eka Putri. Ini apa nih? Quantitative research, inquiry, bla bla bla. Kualitatif. Mana dia? Yang kamu yang mana? Case study ya, case study ini. Oke, ini sudah agak lumayan. Tapi fokusnya justru harus ke case study, jangan lebih banyak penjelasan kualitatif ya, karena memang penelitian kamu ya di kualitatif, tetapi fokusnya itu kan ke case study. Jadi harus banyak bercerita case study-nya, jangan kualitatifnya. Mungkin kamu sebagai introduction aja kalau mau menggunakan kualitatif. Kemudian selanjutnya Ekaria Lestari, ini developing student reading comprehension through jigsaw.
bukan developing ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ini namanya teaching atau improving student reading comprehension skill ya through jigsaw. Ini pakai K. Jadi kalau car itu memang cocoknya pakai improving ya. Sekali lagi, improving student reading comprehension skill through jigsaw. Jadi riset metodnya, ininya enggak usah disebut riset method, langsung aja. Kemarin apa? Yaitu riset design. Riset design is descriptive qualitative with CAR. Jadi kalau ini deskriptif kualitatif ya tidak perlu disebut karena langsung aja this research is classroom action research. Classroom action research itu apa? Dijelaskan apa manfaat ataupun tujuan utama classroom action research dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian kamu harus menjelaskan bagaimana proses classroom action research. Jadi ini masih sangat sedikit ya. Ini kamu sudah bicara collecting data, padahal kan saya minta baru pada writing research design. Oke, kemudian selanjutnya adalah Eli Sutari, juga sangat sederhana ini. Tidak ada apa-apanya, ini namanya juga nggak ada. Judulnya nggak ada ya. Ini apa nih? Qualitative Research Case Study. Nah, jadi ini hampir masih nol nih progresnya. Jadi harus cepat untuk memulainya. Kita lanjutkan Indah, Irma. Oke, ini Irma. Student use of social media. Ya, riset desainnya apa nih? Oke, sudah mulai menulis, sudah lumayan ya. The project investigate research is chosen to investigate the detail, deep analysis the use social media. The quantitative approach is, ini nggak usah lagi, ini terlalu terlalu berat diskusinya. Kamu jangan pura-pura tahu ya. Ini quantitative approach nih, sama positivism paradigm. Itu terlalu ini ya. Terlalu berat kalau menurut saya. Oke.